Selamat sore Bapak Ibu, semoga masih segar. Hari ini saya akan singkat saja untuk share tentang panggilan. Bapak Ibu di sini siapa yang baru pertama kali ikut di acara-acara yang hampir setiap tahun kami lakukan? Ada? Oke, yang lain sudah tahu ya kalau ada 7 panggilan dan segala macam. Sudah tahu tentang 7 panggilan? Siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu atau sudah bergabung? Oke. Bapak Ibu, bayangkan kalau ada Presiden Jokowi memanggil Ibu, kira-kira gimana? Bangga ya, yang pasti ya. Bangga, deg-degan, aduh ada apa ya? Excited, itu sudah pasti. Ini Jokowi manusia nomor 1 di Indonesia. Bagaimana kalau Tuhan, Raja segala raja yang ampunya alam semesta, memanggil ibu bapak, mestinya lebih dari bangga. Karena kalau Tuhan memanggil, dia mengubah hidup, dia mengubah nasib, dia mengubah hati, mengubah karakter, berubah menjadi arah yang lebih baik. Itu Tuhan. Tuhan memanggil 12 murid ya, yang dulunya petani biasa, nelayan. Tidak pernah mimpi dalam hidupnya akan berubah seperti yang ditulis di Kisah Para Rasul dan berikutnya apa? Menjungkir balikkan dunia. Tidak mikir. Itu panggilan Tuhan. Dan jangan berpikir kalau panggilan Tuhan itu hanya berlaku waktu di Perjanjian Baru, di Alkitab ya. Kalau di sini Kristen biasa aja. Enggak Bapak Ibu, Tuhan itu kekal. Jadi dia masih bekerja dan dia masih memanggil kita hari ini. Nah banyak sekali yang tanya, panggilan hidup saya apa sih? Kenapa perlu tahu tentang panggilan hidup atau panggilan? Karena kalau kita ini tahu panggilan Tuhan buat kita akan menjadi orang yang lebih fokus. Tahu ini loh arah hidupnya kemana. Hidup tidak hanya sekedar ya, menikah, punya anak, punya cucu, bekerja, punya rumah, selesai, meninggal. Itu apa bedanya dengan orang tidak mengenal Allah? Itu siklus hidup biasa. Sedangkan Tuhan itu tidak mau kita ini hidup biasa. Nah, ada panggilan-panggilan yang Tuhan tawarkan. Bapak Ibu mau meresponi atau tidak? Kalau di Alkitab itu ada 5 jawatan ya. Jawatan nabi, jawatan pengajar dan segala macam. Itu sesuai dengan talentanya. Tetapi panggilan ya, ini untuk memudahkan ya. Singkatnya panggilan itu untuk kita ini menjangkau jiwa-jiwa yang di luar. Ayatnya coba langsung lompat. Tadi yang saya kasih. Next. Ya. Ya kalau jawatan kan begini, di Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. 5 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk memperlengkapi kita. Bagi pekerjaan apa? Pelayanan, pekerjaan Tuhan. Untuk apa kedua? Pembangunan tubuh Kristus. Itu 5 jawatan. Jadi kalau ada nabi yang bernubuat di dalam suatu persekutuan doa Bapak Ibu atau dalam suatu gereja Bapak Ibu, itu tujuannya membangun jemaat, membangun gereja yang bersangkutan. Tetapi panggilan yang akan kami bagikan hari ini fokusnya untuk menjangkau jiwa yang di luar gereja. Bukankah kita ini punya amanat agung, betul? Bunyinya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita enggak bisa sekedar makan besar-besar sendiri. Enggak bisa. Yesus itu jadi manusia buat apa? Menyelamatkan semua orang. Kita ada diselamatkan, kita sudah diselamatkan, amin. Maka sudah sewajarnya kalau kita juga mengabarkan tentang Yesus untuk orang di luar sana, betul? Itu sudah apa ya? Mari kita jawab kerinduan hati Tuhan. Ya ini amanat agung Tuhan tuh baiknya ya kalau dia memerintahkan, dia tuh memperlengkapi, tidak mungkin cuma nyuruh selesai. Dia pasti mengajari. Nah, saya berdoa
selagi Bapak Ibu mendengar penjelasan tentang 7 panggilan, coba direnungkan ya. Secara pengertian nanti Bapak Ibu ada masing-masing di name tag, ada barcode, ada QR code-nya. Setelah acara sesi ini bisa di-scan, nanti ada semua bahannya. Tolong dibaca-baca lagi, direnungkan lagi. Tetapi saya akan coba menjelaskan dengan cepat supaya nanti waktu Bapak Ibu membaca ada pengertiannya. Ya, kita masuk Roma 9 ayat 11 tentang panggilan. Mundur ya, Roma 9 ayat 11 yang awal. Halaman kedua. Sudah? Oke. Sebelum lahir, ini kan ngomong ayatnya buat Esau dan Yakub nih. Sebelum lahir, Allah sudah menentukan pilihannya untuk selanjutnya. Pilihan Allah itu tidak bergantung kepada apa yang dapat dilakukan oleh orang, tetapi bergantung kepada panggilannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebagus atau sekurang apapun tidak berdampak kepada pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru milih, salah milih saya. Saya enggak bisa. Banyak ya di Alkitab kita udah tahu ya, Gideon penakut, betul? Musa tidak fasih lidah, dipilih kok. Kenapa? Toh Tuhan yang bekerja. Jadi saya berdoa kita meresponi dengan baik panggilan Tuhan buat hidup kita. Ayat berikutnya, supaya kita mengerti panggilan kita harus minta apa? Mata hati yang terang. Agar kita dapat mengerti pengharapan apakah. Dia punya pengharapan buat kita. Tuhan tuh beriman loh. Tuhan itu punya iman loh buat kita. Tuhan itu punya harapan loh buat kita. Itu bayangin ya, kita yang jelek, kita ini yang sangat-sangat tidak sempurna ini tuh Tuhan punya iman buat kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah hilang iman buat Bapak Ibu sendiri. Karena Tuhan pun masih beriman dan Tuhan pun masih berharap buat kita semua. Dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudus. Kalau kita mengerti panggilan kita dan hidup sesuai dengan panggilan itu, maka ada kekayaan. Kekayaan di sini tidak hanya kekayaan jasmani, tetapi kekayaan dalam pengertian, kekayaan dalam hati, dalam cinta. Itu semua Tuhan, itu dampak dari mengerti dan hidup sesuai dengan panggilan. Nah, pada dasarnya di tempat kami ini ya, kita ada 7 panggilan. Tujuannya tidak untuk mengkotak-kotakkan, oh saya ini, kamu sana, jangan ikut-ikut ya, kita ada pertemuan setiap hari Jumat jam 5, kamu enggak usah ikut. Bukan. Tujuannya adalah membantu kita untuk lebih fokus dan hidup sesuai dengan panggilan itu. Karena tiap panggilan punya tuntutan dan standar hidup. Nih ya, kalau saya ini kerjaannya jadi dokter. Saya punya tuntutan dokter, betul? Nggak mungkin saya jorok. Nggak mungkin saya, maaf ya, gendut. Ini kan saya bukan dokter. Nggak mungkin saya, kalau saya nih ya, pebalet. Nggak mungkin kan saya gendut kayak begini. Ya ada tuntutan. Saya kalau guru, nggak mungkin saya bisa hidup sembarangan karena dilihat oleh semua murid saya. Hamba Tuhan juga ada tuntutan-tuntutan. Nah demikian juga panggilan, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan itu sesuai ya, tadi seperti saya bilang, sesuai dengan panggilannya. Salah satu dari 7 panggilan itu adalah panggilan imam. Imam itu seperti namanya dipanggil yang terutama untuk mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan bangsa, mendoakan umat seperti di Perjanjian Lama. Nah, kalau sudah tahu panggilannya imam kan tidak mungkin tidak punya belas kasihan, sumbu pendek, gampang marah, cepat tersinggung. Ada orang tetangganya atau saudaranya sakit, tidak mendoakan, tidak membesuk, itu tidak bisa seperti itu. Ya itu tidak berpadanan. Kalau panggilannya raja, ya raja itu kira-kira miskin enggak? Enggak.
Kalau panggilannya raja, ya yang terutama adalah dia memberi. Seperti Salomo. Salomo itu sekali persembahan tertulis di Alkitab tidak terhitung. Sampai mezbahnya udah enggak muat. Ya, ada 7 panggilan Bapak Ibu, nanti bisa dibaca ya. Panggilan pilar, panggilan mempelai, panggilan imam, pekerja atau penuai, panggilan raja, panggilan supranatural. Itu bukan untuk mengkotakkan tetapi untuk membantu kita. Jadi misalnya begini ya, ini kebiasaan yang ada di tempat kami. Kalau kami ini ya, saya ini panggilan mempelai. Ya, panggilan mempelai kumpul Zoom. Linknya seperti ini, password seperti ini, jam sekian kita akan berdoa. Atau grup call. Kan tempatnya jauh-jauh, ada dari provinsi lain. Ya, kami tahu apa yang menjadi fokus doa untuk panggilan mempelai. Seperti Esther. Mempelai itu panggilannya mencintai raja. Ya, Esther itu satu pribadi yang mencintai raja. Tidak pernah tertarik dengan yang lain. Dia ditanya sampai 3 kali loh, Ratu Esther mau apa? Jawabannya apa? Raja, berkenanlah datang. Besok ada pesta lagi. Betul? Sampai raja tanya ketiga kali baru ngomong. Rajanya seneng. Kenapa? Aku diingini. Makanya Esther dapat semua yang dia mau. Itu cara masuk. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, oh panggilan saya mempelai. Jadi cara masuk saya ke Tuhan itu lewat apa? Hatinya dia. Lewat cintanya. Panggilan itu bicara warna. Jadi setiap kita tuh punya warna dan punya gaya. Tuhan itu punya gaya buat setiap kita. Bapak Ibu kalau pernah sering denger ya khotbah-khotbahnya Bu Iin. Bu Iin itu kan gayanya apa? Power. Betul ya? Nggak pernah lihat Bu Iin melo gitu ya. Power, tegas. Tuhan bilang A, lakukan. Kenapa? Tentara. Bu Iin betul menabur sangat banyak. Tuhan minta kosongin dompet, beliau kosongin. Tetapi kan standarnya beda. Bu Iin tidak disuruh menyerahkan rumah, menyerahkan semuanya enggak. Tetapi ada orang yang saya tahu panggilannya raja. Dia kasih mobilnya, kasih semuanya, enggak pernah miskin. Balik lagi berkali-kali lipat lebih banyak. Padahal tujuannya tidak untuk dia, saya nabur, nanti dapat balik lagi toh. Enggak, itu Tuhan melihat hati ya. Jadi kalau ini motivasi hatinya seperti itu, saya khawatir tidak kembali. Jadi ya memang panggilannya raja, tidak mungkin miskin. Salomo mempersembahkan segitu banyak harus miskin? Enggak. Makin Ratu Sheba besokannya atau berapa ayat berikutnya kan Ratu Sheba datang, bahkan seluruh dunia berbondong-bondong datang mempersembahkan. Karena dia terlebih dahulu sudah mempersembahkan buat Tuhan. Itu raja. Ya, berikutnya. Pentingnya ya. Pentingnya tahu panggilan Tuhan. Semua pasti punya tujuh-tujuhnya. Pasti. Jadi enggak mungkin saya mempelai, jadi saya tidak berperan. Jadi saya tidak punya belas kasihan buat yang lain. Urusanmu kan berbelas kasihan, enggak bisa Bapak Ibu. Yang mana yang menjadi warna utama saya? Saya bisa enggak masuk ke Tuhan lewat memikat hati Tuhan dengan persembahan saya? Bisa enggak? Bisa. Saya bisa kok, Tuhan suruh saya 20% setiap bulan, enggak lagi 10%, ya saya lakukan. Tetapi bukan itu yang paling Tuhan nantikan dari saya. Tuhan paling menantikan saya kalau saya punya waktu khusus dari semua kesibukan saya. Oke, saya berdua dengan Tuhan. Oh, saya duduk nunggu Tuhan, nanya hatinya Tuhan, hari ini engkau mau apa? Nah, itu Tuhan paling menikmati kalau saya begitu dengan dia. Nah, Bapak Ibu mari kenali. Karena setiap kita pasti punya itu. Kalau gayanya Bapak Ibu enggak seperti saya, gayanya mungkin masuk begitu bangun tidur, mandi, mau siap-siap kerja langsung masuk mobil, jalan, di tengah jalan di mobil pasang lagu kencang-kencang, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gimana nih Tuhan? Istri kok marah-marah, cara gayanya ngomong gaul, dekat seperti itu boleh enggak boleh? Kenapa gaya masing bukan seenak saya masing-masing ya? Enggak. Bapak Ibu kenali dan tahu oh ini loh saya kliknya dengan Tuhan di sini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar
kesaksiannya Pak Yusa almarhum, gayanya kan beda. Gayanya apa? Nungguin Tuhan. Kuat sampai berjam-jam. Tuhan tidak ngomong asik sendiri juga bisa. Saya tidak bisa lama-lama, sejam Tuhan tidak ngomong saya pergi. Kenapa? Ya bukan itu. Saya bukan orang, ya Tuhan tidak marah loh kalau saya pergi. Kenapa? Ya Tuhan tidak nuntut, tidak mengharapkan itu dari saya. Tetapi soal urusan cinta, nah saya tidak boleh sembarangan mencintai orang. Hati saya tidak boleh sembarangan saya jatuh hati sayang orang, cinta orang tidak bisa. Tuhan bisa marah. Ini ya soal sepele ya, rambut nih Tuhan tidak boleh saya potong rambut pendek. Selalu panjang. Potong paling rapiin dikit. Itu saya, ini bukan standar ya Bapak, ini saya cuma cerita. Tuhan punya, setiap orang punya standar yang Tuhan nikmati dari setiap kita. Nah, salah satunya Tuhan tuh enggak boleh saya potong pendek. Loh, enggak mempengaruhi keselamatan kok, betul. Rambut panjang pendek enggak mempengaruhi keselamatan. Tetapi apa ya? Karena kami ini saling menikmati. Saya menikmati Tuhan, dia menikmati saya ininya. Loh, karakter dan hati betul, penting. Tetapi soal itu pun Tuhan urusi. Ini soal contoh sepele Bapak Ibu. Kadang bukan soal rohani saja yang Tuhan nikmati dari kita. Ini soal sepele. Di rumah saya itu halaman, rumput ya. Terus ada tempat kotak air itu loh, apa sih? Meteran air. Itu kan harus ditutup sama besi. Kan jelek ya, hijau, terus tiba-tiba di kotak ini ada kotak besi. Terus saya tuh tutup dengan rumput-rumputan sintetis yang di S Hardware itu. Tapi kucing tetangga nakal, jadi sering buang-buang air di situ. Jadi setiap pagi saya harus nyemprotin dengan sambil ngomel nih gimana ya kucing, sampai saya sebel, saya protes sama tetangga tidak meresponi, sampai saya tuh sudah siap-siap racun babi Bapak Ibu. Maaf ya Tuhan, kayak bunuh binatang gitu ya, tapi gimana Tuhan, saya kesel Tuhan. Niatnya begitu, udah beli di Tokopedia nih racun babi. Udah beli umpan makan kucing, udah siap. Terus saya udah taruh itu umpan-umpannya di atas karpet itu. Dan saya di balik jendela saya menanti. Ini kalau datang ya, kayak apa ya gitu dah, maaf. Ini jangan dicontoh ya. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, Roh Kudus, kok repot. Beli pot tuh loh sana, ditutupi pot sama tanaman, selesai. Oh iya ya, jadi saya belilah pot. Jadi saya beli pot 12, kotak ini ditutupi pot dengan tanaman, kucing bakal ke situ enggak? Enggak kan? Karena ada penuh dengan pot. Enggak kepikir Bapak Ibu, itu Tuhan ngurusi soal pot. Soal kotakan enggak jelas, yang enggak penting Tuhan urusi loh. Dan saya enggak tanya Tuhan loh, Tuhan ini kucing kok nakal? Enggak, tapi Tuhan terlibat. Dan apa ya, dia seneng gitu ya. Dengan kalau dia itu bisa masuk dalam setiap aspek, dan saya memang mengundang Tuhan turut campurlah. Semua urusan saya dari yang paling tidak penting sampai yang keputusan-keputusan paling penting. Yuk Tuhan, berbicaralah, intervensilah, silahkan. Nah itu contoh betapa urusan yang sangat kecil sampai urusan yang rohani sekali, seperti khotbah hari ini mau tentang apa, itu tanya Tuhan. Dan ada gayanya masing-masing. Nah, 7 panggilan ini membantu Bapak Ibu bisa fokus. Ya, ada gayanya. Jadi enggak sembarangan. Oh, hari ini penginjilan. Besok nabur. Besok baca Alkitab. Warna utamanya apa? Bapak Ibu kalau tahu contoh lain, Pak Luki. Ya, Pak Luki Antonio, salah satu pemimpin di tempat kami. Sehari baca Alkitabnya puluhan pasal. Suka sekali baca firman. Dalam sekali, hari ini saya baca firman masih belum hafal. Beliau hafal di luar kepala. Kenapa? Suka. Saya suka firman, ya, tapi saya enggak tahan. Baca puluhan pasal sehari, bisa asal baca. Pokoknya hari ini 30 ya, 30 selesai Tuhan, terus saya akan pergi. Enggak nikmati. Nah itu bukan warna saya, enggak apa-apa. Tapi saat ada
hati Tuhan galau. Saya tuh terakhir kemarin barusan ke Thailand berapa waktu lalu. Saya melihat, maaf ya, banyak bule yang bukan agama itu ikut berdoa di kuil-kuilnya. Bule itu kan jarang ada yang budaya, ikut berdoa. Terus waktu saya jalan ke sana tiba-tiba Tuhan ngomong gini di hati saya. Mereka tuh enggak suka kok sama aku. Tiba-tiba Tuhan itu seperti curcol. Tiba-tiba hati saya sakit, set. Dan saya nangis. Dan saya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memungut saya orang berdosa. Kau selamatkan saya. Sehingga saya ini beruntung punya Allah seperti Engkau. Jadi Tuhan yang tadinya curcol, mereka tuh enggak suka kok sama aku. Saya jadi nangkep hatinya yang seperti itu dan saya langsung kayak mau menghibur Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak bisa dihibur sama saya. Saya tuh siapa sih? Tetapi karena cinta saya, respon saya kayak berusaha menenangkan hatinya yang lagi galau. Dan saya cuma ngomong seperti itu. Tuhan, betapa beruntungnya saya. Kau selamatkan dan punya Tuhan seperti Engkau. Dan itu hatinya tenang. Itu mempelai. Kenal hati. Bahkan kenal moodnya. Nah, yang panggilan tentara gimana? Kalau bisa seperti itu, ada momen-momen seperti itu, silakan. Tetapi warna utama Tuhan dalam hidup saya apa? Cinta. Bukan berarti bukan perasaan ya, ibu-ibu, bukan mood, bukan perasaan, tetapi cinta. Jadi saya ini sudah kepala 4, saya belum menikah, ibu-ibu. Dan saya tidak merasa, kok belum menikah ya umur segini ya, udah laku gitu, tidak pernah. Saya merasa, saya puas sama Tuhan. Mau tidak dikasih jodoh, no problem buat saya. Mau sampai saya nanti meninggal sendiri, no problem buat saya. Kenapa? Saya tidak cari kok cinta manusia. Loh kalau Tuhan kasih di akhir-akhir saya tidak tahu ya, entah kalau Tuhan kasih terus saya terima. Tetapi itu tidak akan membuat saya mencintai orang itu lebih dari saya mencintai Tuhan. Itu enggak bisa. Dan itu bukan mulut yang dibuat-buat. Ya Tuhan itu kan enggak bisa digombalin ya. Itu warna saya. Ya sudah, ya saya jalani. Ya itu seperti itu mempelai. Nah kita kembali ya ke Esther. Contoh, soal mempelai. Mungkin ada yang bilang dalam hatinya begini, bukankah kita semua mempelai Kristus? Betul ya? Kan ada wahyunya, ada di wahyu kan dibilang mempelai pria adalah Yesus, gereja adalah mempelai Kristus. Bahkan laki-laki pun mempelai Kristus. Betul, itu mempelai. Tetapi yang kami maksud dari 7 panggilan ini adalah, yaitu tadi warna. Tuhan paling sering berbicara lewat celah, jalan, cara apa, dan kita merespon seperti apa. Nih ya contoh, mila kita cek Yesaya 62 ayat 4-5. Bapak Ibu kalau pernah dengar, bukan, Yesaya 62. Sebelum ini sayang. Sebelum ini. Nah. Engkau tidak akan lagi, ini Tuhan ngomong ke bangsa Israel. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan lagi disebut yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu girang hati atasmu. Barusan saya baca, siapa yang di dalam hatinya begitu waktu baca ini berbunga-bunga, menyala. Wah Tuhan, kau suami saya. Tiba-tiba penuh, siapa? Nah itu mempelai. Udah, jadi ada ayat-ayat tertentu yang menghidupkan, tiba-tiba membangkitkan.
itu bisa menjadi ciri khas. Oh, begitu Tuhan ngomong cinta, langsung hati saya tuh langsung semangat. Nah, mungkin yang raja, begitu Tuhan ngomong, aku akan memberimu daerah kekuasaan seperti Abraham yang diinjak oleh telapak kakinya menjadi punya dia. Terus Bapak Ibu, iya Tuhan. Nah, itu berarti raja. Minyakilah perisaimu dan berperanglah, maka Tuhan yang akan berperang ganti kau. Dia adalah pembuka jalan, dia adalah penutup barisanmu, bla bla bla, semua ayat perang. Bapak Ibu dengar, terus Bapak Ibu tiba-tiba semangat, tiba-tiba hidup. Berarti Anda tentara. Sudah. Ya, itu ada kuis panggilan sebetulnya. Itu juga saya pernah buat. 7 kuis panggilan 7 yang mana? Saya enggak mau Bapak Ibu bikin kuis. Saya mau Bapak Ibu renungkan sama Tuhan. Tuhan, saya yang mana ya? Karena mengerti panggilan ini perjalanan Bapak Ibu. Kalau setelah sesi ini, setelah retreat ini Bapak Ibu harus tahu, oh saya tahu panggilan ini apa, puji Tuhan. Tapi selanjutnya Bapak Ibu hidup dengan gayanya sesuai dengan panggilan, itu perjalanan. Nanti di tengah jalan seiring dengan Tuhan nanti akan dikasih tahu lagi, ini loh jadi raja seperti ini. Kamu rajanya style Daud. Atau rajanya style Salomo. Loh, Salomo itu memang berbuat salah. Tetapi bukan berarti Salomo dibuang Tuhan begitu saja loh. Enggak loh, Salomo tetap dikasihi Tuhan. Ya, lebih lagi tanya lagi, Tuhan, Engkau dalam bayanganmu saya ini raja yang seperti apa yang Kau mau? Raja bukan masalah saya dilayani, saya orang nomor 1, saya paling berkuasa. Enggak, justru enggak. Ingat raja segala raja siapa? Yesus. Yesus sikapnya enggak pernah seperti itu. Justru karena dia raja, dia turun paling bawah. Bapak Ibu, sesi 3 jam pun enggak akan cukup kok menjelaskan tentang 7 panggilan. Dan Bapak Ibu selalu bisa membaca sangat banyak di Facebook, nanti di QR Code ada, khotbah-khotbah yang lain juga ada tentang 7 panggilan. Pesan saya cuma satu, jalani dengan Tuhan. Kalau salah panggilan enggak apa-apa. Bukan berarti hari sudah selesai, dunia kiamat, enggak. Ya, tetap tanya Tuhan, ternyata salah. Oh, atau mungkin berganti, bisa. Oh, waktu saya sudah selesai jadi pilar. Tuhan sekarang bawa saya jadi imam. Silakan lakukan. Tidak ada jawaban benar salah terus fatal gitu ya, berdosa. Enggak, minta ampun lah. Ya Tuhan yang baik itu, Roh Kudusnya yang baik itu akan menolong kita dan membawa kita sampai menggenapkan panggilan. Amin.